Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya mencegat dan menghancurkan kapal kamikaze Angkatan Laut Ukraina. Artinya, Ukraina baru saja gagal menargetkan wilayah Rusia, sedangkan negeri beruang merah terus mencatatkan kesuksesan menjaga wilayahnya dari intervensi musuh. Lalu, taktik seperti apa yang digunakan? Melaporkan kemajuan dalam eskalasi, seperti inilah fakta di balik serangan. Berikut bagaimana persaingan kemajuan teknologi kapal nirawak yang mewarnai perang akan digambarkan. Kapal Ukraina hancur berkeping-keping. Narasi dan bukti rekaman Rusia belum lama ini mewakili kedikdayaan, terutama karena tim pengintai mereka berhasil melakukan intersepsi kapal tak berawak kamikaze militer Ukraina di wilayah sendiri. Dalam sebuah rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini, pasukan Ukraina tampak menggunakan speedboat yang dikendalikan dari jarak jauh dan berisi bahan peledak untuk menyerang di wilayah Crimea. Salah satu kapal pertama kali dilumpuhkan oleh serangan pesawat nirawak. Kemudian dalam serangan kedua, laporan tersebut menjelaskannya sebagai apa yang mereka sebut menghancurkannya hingga berkeping-keping. Serangan susulan itulah yang selanjutnya memicu ledakan dahsyat. Melansir RT, video yang diambil dari udara pada siang hari memperlihatkan kapal secara detail, di mana kapal membawa banyak tas dan peti bergaya militer yang biasanya digunakan untuk mengangkut senjata dan amunisi. Menurut militer Rusia, operasi itu dilakukan di muara Dnieperbuk, jalur air tempat dua sungai utama mengalir ke Laut Hitam. Dnieper berfungsi sebagai pembatas alami yang memisahkan wilayah yang dikuasai Rusia dan Ukraina di sepanjang garis depan selatan yang relatif statis. Meskipun serangan lintas sungai sering terjadi, tidak ada pergeseran substansial di garis depan. Berbeda dengan wilayah lain tempat pasukan Rusia telah maju secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Penghancuran di tempat lain. Informasi terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan Ukraina telah kehilangan hingga 45 tentara dalam bentrokan baru-baru ini selain kapal kamikaze. Dengan demikian, penghancuran tidak hanya terjadi sekali, sebagaimana saat Kementerian Pertahanan Rusia merilis video lain yang berkaitan di awal Februari. RT yang mengutip pihak kementerian menyebut dalam rilisnya penghancuran sebuah kapal nirawak Ukraina yang menuju Crimea. Menurut pihak militer, kapal tersebut dicegat oleh pasukan Angkatan Laut Moskow di bagian barat Laut Hitam. Tidak hanya itu, kementerian mengatakan di Telegram bahwa pada malam sebelumnya, sistem pertahanan udara juga mencegat dan menghancurkan 9 drone Ukraina. 7 di atas wilayah Bryansk dan masing-masing 1 di atas wilayah Belgorod dan Saratov. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat dan menghancurkan 49 kendaraan udara tak berawak Ukraina di 7 wilayah pada hari sebelumnya, militer Rusia mengatakan dalam sebuah keterangan. Sebelumnya antara tanggal 25 dan 31 Januari, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan 7 serangan berkelompok, di mana pasukan Putin ini menggunakan senjata berpresisi tinggi dan drone serang. Serangan yang dimaksud menargetkan sejumlah titik vital di antaranya fasilitas energi penting yang mendukung kompleks industri militer, lapangan udara militer, lokasi perakitan dan penyimpanan drone, serta titik penempatan sementara bagi pasukan Ukraina. Drone kapal yang mengganggu Rusia. Penggunaan kapal dan pesawat nirawak telah memainkan peran penting dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Kedua belah pihak semakin banyak menggunakan teknologi drone untuk operasi pengintaian dan ofensif, bahkan dapat dikatakan telah menjadi komponen utama dalam konflik. Unggahan media sosial dari kedua belah pihak pun dipenuhi dengan video drone yang menghancurkan drone milik pihak lain, baik di darat maupun udara. Jika kalian ingat, armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol belakangan dipindahkan ke Novorossiysk dekat Selat Kerch. Tak lain dan tak bukan, itu karena pasukan pesawat nirawak Ukraina telah mengganggu Angkatan Laut Rusia selama 2 tahun terakhir, tepatnya setelah mereka beberapa kali kalah oleh kapal nirawak Magura dan rudal jelajah Ukraina yang dipasok barat. Berhubung benteng pertahanan ini berada dalam jangkauan pasukan drone Ukraina,
Rusia akhirnya mengerahkan patroli helikopter untuk menemukan dan menghancurkan kapal Magura yang datang. Situs Maritime Eksekutif melaporkan, operator Ukraina membalas dengan memasang rudal udara ke udara yang dipandu sendiri pada pesawat nirawak mereka, dan satu Magura berhasil merusak atau menghancurkan 2 helikopter dalam satu pertempuran pada bulan Desember tahun lalu. Drone kapal bisa tenggelamkan kapal perang. Kembali mengulas betapa berbahayanya kapal nirawak Ukraina, seorang operator menguraikan bagaimana ia menenggelamkan kapal perang Rusia. Kepada CNN, ia mengatakan 10 pesawat nirawak Magura digunakan dalam serangan, 6 diantaranya mengenai dan akhirnya menenggelamkan kapal perang untuk selanjutnya menghadirkan kerugian memalukan bagi armada Laut Hitam Rusia. Drone Magura panjangnya hanya beberapa meter dan ditenagai oleh jet ski, kata operator yang merupakan anggota unit khusus di Badan Intelijen Pertahanan Ukraina (GUR). Tetapi jangkauannya yang luas, yakni sekitar 800 km, memberikan kebebasan bagi unitnya meluncurkan drone dari seluruh wilayah pesisir Ukraina untuk misi melawan target Crimea. Intelijen Pertahanan Ukraina mengatakan saat itu kapal perang jenis Ivanovets mengalami beberapa hantaman di lambung kapal sebelum ditenggelamkan oleh kapal nirawak di sebuah teluk di semenanjung Crimea yang diduduki Rusia. Rekaman malam hari yang dirilis oleh Ukraina menunjukkan bahwa Rusia menembaki drone saat mereka melaju menuju kapal Ivanovets, sebelum setidaknya 2 drone menghantam sisi kapal, melumpuhkannya dan menyebabkan ledakan besar. Rekaman tersebut mencakup adegan mencolok dari apa yang tampak seperti haluan kapal Ivanovets mencuat dari air saat tenggelam ke dasar Danau Donuslav. Sayangnya, CNN tidak dapat memverifikasi klaim Ukraina, baik kapan maupun kapal Ivanovets seri mana yang diserang. Taktik Rusia hadapi drone kapal. Rusia memiliki banyak pilihan untuk berpatroli di Laut Hitam, termasuk memanfaatkan drone bersenjata yang lebih murah. Adapun video yang baru dirilis Kementerian Pertahanan Rusia tampaknya memperlihatkan sebuah drone bersenjata Kronstadt Orion atau Inohodets menyerang dan menghancurkan sebuah kapal nirawak bunuh diri Magura di Laut Hitam awal Februari ini. Menurut para blogger militer Rusia, pesawat tak berawak itu diluncurkan dari sebuah kapal perang dan mungkin merupakan contoh pertama yang tercatat dari penggunaan metode semacam ini. Sebuah cara langka dari pesawat nirawak yang menghancurkan sebuah kapal nirawak. Institut Studi Perang (ISW) melalui analisisnya meyakini Rusia sedang mencari cara baru untuk memerangi pesawat atau kapal tak berawak Angkatan Laut Ukraina yang telah menimbulkan kerugian signifikan pada armada lautnya. Para blogger militer Rusia menyerukan peningkatan produksi rudal XUAV TKB-1030 agar lebih efektif melawan sistem maritim tak berawak Ukraina. Sebuah laporan yang diteruskan The New Voice of Ukraine menyebut bahwa pasukan Ukraina telah menunjukkan kemampuan untuk menembak jatuh helikopter Mi-8 Rusia di atas Laut Hitam menggunakan rudal yang ditembakkan dari drone Angkatan Laut Magura V-5. Namun di saat bersamaan, serangan itu mengindikasikan militer Rusia telah mengembangkan taktik baru untuk melawan sistem maritim tak berawak Ukraina. Adu kuat pertahanan dengan teknologi berbiaya rendah namun ampuh seperti drone terus berlangsung di antara Rusia dan Ukraina. Menurut kalian, dapatkah Ukraina bertahan dan membalik keadaan dengan cara ini? Atau Rusia akan selalu menemukan cara agar tetap unggul di segala medan?